kita akan ngebahas fashion trend di tahun 2021. Jadi kayak prediksi dari seorang Steffi. Jadi prediksi tren ini bukannya 100% bakal bener-bener terjadi, tapi ini menurut observasi aku gitu. Karena dari tahun lalu ke tahun ini apa yang terjadi, terus isu-isu apa yang ada, terus kayak apa yang dipakai orang. Jadi aku tuh ngeliat dari berbagai hal gitu. Dan sebenarnya kalau tren itu tuh nggak ada batasan setahun ini begitu terus trennya. Justru bisa jadi dalam setahun dia berkurang langsung berubah, atau bisa jadi berlangsung selama setahun 2 tahun gitu. Jadi nggak ada yang bisa mastiin tren ini tuh bakal lasting berapa lama gitu. Jadi aku akan prediksiin tren yang menurut aku mungkin akan tetap bertahan dari 2020 ke 2021, atau bahkan tren baru yang muncul. Mungkin dia jatuhnya masih micro trend, jadi belum banyak orang yang pakai, tapi kemungkinan besar bakal trending gitu. So, mungkin aku ngomongnya agak naninu, tapi semoga kalian ngerti ya. Kita langsung mulai aja dari tren yang pertama. Jadi tren yang pertama itu leather. Jadi leather ini tuh sebenarnya kalau kalian perhatiin adalah akibat dari tren 2000-an yang sempat booming tahun 2 tahun lalu. Jadi kayak subtrendnya itu adalah si leather ini. Awalnya itu yang make adalah Bella Hadid, Gigi Hadid, Kendall Jenner, yang gitu-gitulah, artis-artis Hollywood yang fashionnya tuh jadi kiblat sama semua fashionista seperti aku gitu. Nista banget. Nah, leather ini tuh emang termasuk tren yang berulang-ulang selalu muncul gitu setiap berapa tahun sekali. Kalau tren yang sebelumnya leather itu tuh sempat muncul tapi jatuhnya terlalu hardcore gitu, keras banget. Nah, kalau leather tren yang datang kali ini adalah leather yang lebih casual. Jadi bisa dipakai untuk daily wear gitu, terutama untuk mereka yang suka fashion. Misalnya leather jacket, leather blazer itu tuh lagi booming banget, terutama kalau kalian main TikTok kalian bakal selalu ngeliat si leather blazer ini gitu. Karena sebenarnya blazer ini walaupun bahannya leather, menurut aku jatuhnya gampang banget di mix and match, karena rata-rata warnanya itu kan warna basic kayak coklat atau warna hitam, dan kalian tinggal combine dengan kaos aja itu udah keren. Jadi jatuhnya leather itu tuh leather yang lebih casual, atau ada juga yang make celana leather, atau mungkin leather yang rada-rada ada tekstur snake skinnya, kulit ular atau kulit apa gitu, buaya, tapi tetap kelihatan casual karena jatuhnya tuh dipakainya dengan sneakers atau dengan cardigan. Jadi kayak lebih santai aja, bukan leather yang hardcore ya, bukan yang pang-pang leather gitu, enggak. Nah, selanjutnya tren yang menurut aku bakal booming di 2021 adalah 70s. 60s to 70s lah, jadi era tahun 60-an sampai 70-an. Kenapa? Karena kalau menurut aku ya, dari pembacaan aku, kayaknya tuh yang ngebawa tren ini adalah Harry Styles sama Gucci. Jadi Gucci itu tuh sejak dipegang Alessandro itu, signature style-nya itu tuh sangat tahun 70-an, kayak jadul-jadul gitu loh, kayak celana apa namanya? Apa sih yang gini? Flare pants atau celana, orang Indo bilangnya apa ya? Tren itu kan gini loh alurnya ya, dari runway ke artis baru ke rakyat gitu. Nah, kalau runway sama artis udah make, tinggal nunggu waktu aja sampai rakyat yang make. Apalagi sejak ada TikTok kan, kayak semua orang itu udah mulai share style mereka. Jadi perkembangannya itu semakin cepat gitu. That's why kalau kalian perhatiin muncul tuh influencer di TikTok yang fashion yang stylenya tuh mulai mengarah-arah ke tahun 70-an. Either itu mereka cuma pakai salah satu unsurnya, misalnya celana flare di-combine dengan yang casual, atau totally 70-an dari head to toe gitu loh. Jadi sebenarnya tren ini menurut aku fun banget, karena tahun 70-an itu kan identik sama style yang parlente gitu, terus kayak warnanya tuh tabrak lari gitu, dan menurut aku itu fun banget setelah sebelumnya kita ngeliat streetwear yang sangat kayak kalem, casual, dan clean banget. Bukan clean sih, simple banget. Sekarang justru kontras gitu. Jadi aku merasa itu kayak 70-an itu tuh fun banget gitu, fresh banget gitu. Nah, next up ini ada loafers. Jadi loafers itu tuh sepatu sebenarnya udah lama sih, udah ada lama banget. Justru loafers itu juga bawaan dari tahun 70-an, cuman lebih spesifik. Aku spesifikin karena emang salah satu brand yang ngeluarin loafers yang banyak dipakai sama fashion people itu adalah Prada. Loofersnya Prada ini tuh bener-bener booming banget menurut aku dari penglihatan aku, terutama dari segi pemakaiannya. Jadi itu tuh rata-rata orang mulai pakai loafers itu either tuh dengan celana panjang atau dengan kaos kaki kalau yang
yang aku lihat. Jadi itu kayak ngasih efek yang aneh aja gitu. Kalau dulu kan zaman dulu waktu Lovers booming sebelumnya, Lovers ini udah sempat booming guys, jadi dia booming lagi. Kalau sebelumnya orang combine Lovers itu dengan celana-celana yang di atas mata kaki atau yang simple-simple lah kayak pencil cut atau straight cut. Nah sekarang itu justru si Lovers ini dipakai dengan lebih quirky lagi, either dengan kaos kaki or dengan celana yang lebar gitu-gitu deh. Pokoknya Lovers yang muncul ini Loversnya lebih ke chunky ya, lebih yang kayak heelsnya tuh ada lebih berat gitu loh, bukan Lovers yang simple aja yang flat, enggak gitu. Menurut aku. Next up kita ada sorbet color atau warna-warna pastel. Jadi salah satu yang kayak aku pakai ini warna hijau, ungu, lilac gitu, atau warna pink. Pokoknya yang nuansa tone-nya tuh lembut dan warnanya tuh biasanya rata-rata dipakai minimal 2 gitu. Jadi sorbet color tuh dari head to toe warnanya tuh terang semua. Jadi itu salah satu teknik styling yang trending menurut aku dari penglihatan aku ya. Apalagi mereka-mereka yang ada di Eropa. Penglihatan aku tuh kayaknya influencer yang aku follow tuh rata-rata pada make baju sorbet color tuh kayak bener-bener head to toe tuh nggak ada warna basicnya gitu, kayak ya pink sama kuning lah, yang hijau sama ungu gitu, dan tone-nya menurut aku jadi lucu aja gitu kan, lucu in a good way ya. Jadi si sorbet color ini tuh muncul dalam berbagai estetik, dari yang vintage sampai yang soft girl atau yang sorbet color yang casual, yang minimalis, itu ada banyak banget dia muncul di berbagai estetik gitu. Karena kalau sekarang kan kalian perhatiin orang-orang tuh estetiknya apa, what's your aesthetic gitu, kayak banyak banget sekarang estetik itu. Kalian bisa pilih, main aja di Pinterest guys, ada banyak. Nah next up itu ada puffy sleeves. Menurut aku puffy sleeves ini justru akan semakin ekstravagan gitu, karena kalau dulu kan puffy sleevesnya paling segini doang nih, makin ke tahun makin gede aja tuh sleevesnya, puffy-nya. Jadi menurut aku itu salah satu statement yang kayak, kalau aku sih pribadi suka ya, cuman mungkin untuk beberapa orang itu terlalu over banget gitu. Puffy sleeves ini tuh bukan buat semua orang, karena kayak misalnya kalian tipe yang bahunya lebar, itu sangat nggak disarankan pakai puffy sleeves karena bakal bikin bahunya kelihatan makin lebar gitu. Anyway, nggak semua tren harus kalian pakai sih, yang mana kalian suka aja kalian bisa pilih gitu kan. Karena tren itu tuh sebenarnya buat senang-senang gitu loh, bukan berarti lo nggak pakai tren ini lo jadi nggak keren, nggak sama sekali gitu. Puffy sleeves ini sendiri menurut aku cara stylingnya lebih ke casual, jadi rata-rata pakai yang extravagant di atas puffy sleeves dan bawahannya tuh yang simple kayak celana jeans atau celana white like biasa gitu. Dan ini tuh orang udah mulai pakai puffy sleeves untuk daily wear, bukan cuma buat acara-acara pesta. Kalau dulu kan kayaknya ini terlalu extravagant, sekarang mah semua orang menurut aku kayaknya pede-pede aja pakai apapun keluar. Kalau dari yang aku lihat, termasuk aku soalnya. Ya nggak sih? Aku pede nggak sih? Next up kita punya yang namanya knitwear. Knitwear tuh munculnya ada banyak banget ya, mulai dari foam cardigan atau sweater vest. Yang paling booming sih setelah cardigan itu sweater vest yang baru-baru ini. Karena kenapa? Nggak tahu, kayaknya gara-gara TikTok ya aku perhatiin. Jadi kayak satu orang beli satu sweater vest di Shopee, semua orang ikutan tuh beli si sweater vest itu karena emang selucu itu sweater vestnya. Dan rata-rata orang tuh belinya yang sweater vest yang graphic gitu loh, yang ada gambarnya, yang warna-warni, karena emang selucu itu sih. Dan itu tuh bisa dipakai berkali-kali, bisa pakai dengan kemeja lengan panjang, dengan kaos, dengan turtleneck. Itu benar-benar versatile menurut aku. Jadi kalau kalian mau coba bisa pakai knitwear tapi nggak yang panas, mungkin bisa pakai sweater vest karena kan dia lengannya pendek kan, kayak kalian cuman timpa sama daleman yang simple aja udah oke. Nah next up ini sebenarnya prediksi dari Vogue kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya orang bilang salah satu basic item yang perlu kalian punya kalau kalian suka fashion itu adalah little black dress. Karena little black dress itu tuh bisa di-combine dengan apapun, bisa dipakai untuk berbagai occasion, untuk yang formal, untuk casual. Nah sekarang katanya Vogue ada penggantinya little black dress atau LBD, yaitu long white dress ya. Jadi dress putih yang panjang, either itu yang banyak rumbai-rumbainya atau yang simple aja, itu jadi salah satu item yang prediksinya tuh bakal booming di tahun 2021 gitu. Jadi emang aku lihat di runway pun udah banyak sih desainer yang ngeluarin si long white dress ini, dan beberapa sebenarnya modelnya tipenya casual aja. Emang kalau kita lihat si long white dress ini tuh versatile, kayak bisa dipakai buat jalan-jalan santai, pakai sendal, atau bisa buat ke acara kondangan juga pakai heels. Jadi emang fungsinya sih, kalau dilihat dari fungsinya itu sama dengan little black dress. Cuman mungkin karena LBD ini udah terlalu sering ya, kayak udah biasa banget, jadi mungkin orang mulai bosen beralihnya tuh ke si long white dress.
Nah, next up ada yang namanya detachable collar, mana yang bener lah, aku sorry ya kalau salah. Jadi si collar ini tuh lebih kayak model yang Peter Pan collar yang lebar, ekstravagan gitu, dan ada yang ngejualnya dengan bajunya, emang bajunya udah ada kerahnya, ada juga yang ngejual kerahnya aja gitu. Ini tuh udah aku lihat di influencer luar kayak di Eropa gitu-gitu dari tahun lalu, cuman baru masuk ke Indo akhir-akhir tahun lalu. Kalau aku sih baru lihat beberapa online shop lokal yang ngejual itu pun online shopnya yang kayak tipenya tuh lebih ke online shop indie lucu gitu loh, bukan online shop yang kayak udah gede gitu. Nah, itu tuh trennya sebenarnya micro ya, jadi kayak micro trend itu tren yang masih kecil, nggak semua orang pakai, tapi tetap berlangsung ada gitu, ada aja yang pakai gitu. Jadi itu namanya micro trend, dan ada kemungkinan untuk menjadi besar. Jadi itu masih kayak baru muncul, akan berkembang gitu. Ibaratnya kayak kalau negara tuh negara berkembang gitu guys. And next up kita punya yang namanya brown color, warna coklat gitu. Kenapa aku bilang ini bakal jadi tren di 2021? Karena kalau aku perhatiin itu kayak artis-artis kayak Kaia Gerber atau siapa lagi aku lupa namanya, itu mulai banyak yang ngegantiin warna hitam dengan warna coklat. Jadi coklat itu tuh jadi pengganti substitutnya warna hitam gitu. Ibaratnya coklat itu tuh jadi kayak the new basic color kalau dari penglihatan aku gitu. Coklat ini tuh ternyata emang lucu gitu dikombain dengan warna apa aja, kayak coklat sama biru tuh ternyata lucu, coklat sama pink ternyata lucu dan fresh banget kan. Dan ini tuh masih baru juga menurut aku, baru muncul, jadi mungkin bakal rame kalau kayak di Indo mungkin kayak tahun depan gitu. Tapi aku sih personally bakal mulai nyobain warna-warna coklat itu karena jatuhnya ternyata lucu-lucu gitu, jadi lebih fresh gitu penampilan kita. Nah, next up terakhir banget ini ada yang namanya racing jackets. Jadi racing jackets itu lebih ke yang vintage potongannya. Sebenarnya ini tuh udah ada lama gitu, dari kayak 2019 udah dipakai-pakai sama Bella Hadid gitu-gitu. Lagi-lagi kiblat kita adalah Bella Hadid karena emang dia termasuk artis yang early adopter terhadap tren gitu. Jadi menurut aku wajar gitu kalau kita lihat Bella pakai itu di tahun 2019, itu mungkin masih kayak agak wow, pakai baju apa nih cewek. Tapi kalau sekarang aku pikir-pikir, sekarang tuh justru aku juga pengen pakai racing jacket gitu loh guys. Cuman emang agak susah nemuin racing jacket yang bagus di badan kita karena rata-rata racing jacket itu kan vintage potongannya tuh super oversize. Kalau kalian nggak pede, biasanya tuh bakal jatuhnya jadi kayak aneh gitu. Nah, tapi kalau pede mah bakal bagus-bagus aja gitu. Jadi mungkin kalau corona selesai, aku pun pengen jujur hunting racing jacket gitu. Sebenarnya kayak teman aku juga ada yang beli racing jacket tuh vintage, bener-bener di toko khusus vintage gitu. Cuman itu pasti harganya mahal karena jatuhnya vintage ya guys, bukan thrift. Thrift sama vintage itu beda gitu. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. Thank you juga kalian udah motivasiin aku buat bikin konten-konten yang rajin gitu ya. Dan sorry kalau sempat kemarin tuh telat aku posting karena ada kerjaan. Aku masih struggling juga sih ngurusin TikTok, YouTube, sama Instagram sama kerjaan aku. Jadi hopefully kalian mengerti. Dan ya, gitu aja dulu sih. Jangan lupa subscribe, follow aku di TikTok, dan I'll see you on the next video. Bye!